Salam, selamat berjumpa di dalam kasih Kristus yang telah mempersatukan Anda dan saya di dalam tubuhnya yang kudus. Pada kesempatan ini mari kita merenungkan sedikit bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Judul tentang minyak seorang janda. Ayat 1, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat 3, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit." Ayat 4, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, maka yang penuh angkatlah. Ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7 yang terakhir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah, dari lebihnya engkau serta anak-anaknya." Firman Tuhan ini sangat menarik. Di sana dijelaskan tentang seorang janda yang hidupnya takut akan Tuhan. Kehidupannya takut akan Tuhan, dan ia mempunyai 2 anak. Dan penagih pajak ini datang, penagih hutang datang kepadanya, mau menagih hutang-hutang yang selama itu mereka ambil. Dari bacaan firman Tuhan ini saya rindu untuk memberikan sebuah judul untuk kita merenungkan bersama, yaitu siapkan kapasitas hati yang besar agar berkat Tuhan mengalir besar dalam kehidupan saudara dan saya. Siapkan kapasitas hati yang besar agar berkat Tuhan itu mengalir besar di dalam hati Anda dan saya. Nah, di sini mari kita lihat. Ibu ini punya hutang, tapi hidupnya ini takut akan Tuhan. Kehidupannya ini sangat-sangat baik. Dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Pada suatu hari, pada waktu itu abdi Allah juga ada di rumahnya, yaitu Elisa. Penagih hutang ini datang untuk menagih hutang kepada ibu ini, tetapi ibu ini tidak punya apa-apa. Dia hanya mempunyai sebuah buli-buli yang diisi dengan minyak cuma sedikit. Buli-buli 1 buah yang diisi dengan minyak yang tidak banyak. Yang pertama, agar kehidupan Anda diberkati oleh Tuhan dengan melimpah, yang pertama hidup takut akan Tuhan. Dari bacaan ini sudah jelas ayat 1, ibu ini hidup takut akan Tuhan. Jikalau kita hidup takut akan Tuhan, berkat Tuhan itu akan mengalir dengan sendirinya. Karena kita sudah siapkan hati kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan mengalirkan berkat-berkat itu dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana supaya berkat Tuhan itu mengalir lebih dalam kehidupan kita? Yang kedua, membawa segala pergumulan, beban apa yang dia punya itu ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan apa yang dipunyainya itu kepada Tuhan. Nah, di sini ibu ini pergi kepada abdi Allah.
Dia bilang, Tuhan, saya tidak punya apa-apa, tetapi penagih hutang ini datang menagih hutang. Apa yang saya harus lakukan? Saya tidak punya apa-apa. Tetapi jawab abdi Allah itu kepadanya, apa yang ada padamu? Ibu ini menjawab, aku punya buli-buli mengisi minyak tapi sedikit. Dan apa yang dikatakan abdi Allah itu kepada perempuan ini? Pergilah, minta kepada tetangga-tetanggamu banyak tempayang-tempayang, dan masuklah di dalamnya, tutup pintu dan tuangkan minyak itu di dalam tempayang tersebut. Nah, ibu ini dia percaya akan janji Tuhan. Dia mempersembahkan apa yang dia punya itu sedikit itu kepada Tuhan. Di sini seringkali kita berkata bahwa Tuhan, saya tidak bisa buat apa-apa. Tuhan, saya butuh ini, saya butuh itu. Tetapi Tuhan bilang apa? Apa yang ada padamu serahkan dulu kepada Tuhan agar Tuhan memberkati. Itu yang terjadi pada perempuan ini. Dia menyerahkan apa yang dipunyainya, minyak itu kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati dengan melimpah tempayan-tempayan yang kosong itu. Kehidupan kita sering membuat kita merasa Tuhan itu tidak mampu. Seringkali kita merasa bahwa hidup ini tidak ada gunanya, tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Berikanlah apa yang ada padamu kepada Tuhan, maka Tuhan akan melaksanakan semua apa yang engkau inginkan. Nah, dari firman Tuhan ini mengajarkan kita agar kita tetap hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, serahkanlah segala pergumulan kita kepada Tuhan. Apa yang ada padamu, jika itu sedikit pun Tuhan meminta itu. Tuhan tidak meminta lebih. Tuhan tidak meminta apa yang Anda tidak punya, tetapi Tuhan meminta apa yang ada padamu itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati setiap apapun yang kita punyai. Tuhan akan memberkati pekerjaan, Tuhan akan memberkati segala-gala yang kita usahakan, ladangmu, ternakmu, apapun yang engkau usahakan, Tuhan akan memberkati dengan melimpah. Yang penting kita mau percaya akan janji Tuhan. Yang penting kita mau taat akan perintah Tuhan. Sama seperti perempuan ini, dia taat kepada perintah Tuhan. Abdi Allah ini berkata, bawa banyak bejana, masuk di dalam ruangan, tutup pintu dan tuangkan itu. Dia tidak ragu, dia tidak bimbang akan perkataan abdi Allah, karena dia percaya penuh akan firman Tuhan, karena dia percaya penuh akan itu suara Tuhan. Sehingga apa yang dia punya, dia percaya akan janji Tuhan, dia tutup pintu dan menuangkan minyak-minyak itu di dalam sebuah bejana. Bejana-bejana itu menjadi penuh dan minyak itu berhenti. Demikianlah renungan firman Tuhan kita pada kesempatan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Siapkan kapasitas hati yang besar, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat jasmani maupun rohani di dalam Anda dan saya. Tuhan tidak melihat dari umurmu, Tuhan tidak melihat dari titel yang engkau miliki. Walaupun engkau seorang ibu rumah tangga yang tidak berpendidikan, walaupun engkau seorang yang tidak tahu apa-apa, jika engkau siapkan kapasitas hati yang besar untuk Tuhan, Tuhan akan bekerja dengan leluasa.